Pemerintah larang masyarakat menggunakan bensin Bobby Boss. Viral ada bensin baru bernama Bobby Boss, bahan bakar karya anak bangsa yang diklaim punya RON mendekati 98 dan emisi hampir nol. Uniknya lagi, bensin ini dibuat dari tanaman yang bisa tumbuh di sawah. Tapi yang bikin heboh, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral malah melarang masyarakat pakai Bobby Boss. Katanya produk bensin kayak gini butuh proses dan pengujian minimal 8 bulan. Tapi warganet curiga, apakah ini benar soal uji kelayakan? Atau jangan-jangan pemerintah takut Pertamina kalah saing? Apalagi sekarang lagi ramai isu bensin Pertamina dicampur etanol dan air. Elegansi ilmiah transformasi lignoselulosa menjadi Bobby Boss. Proses pembuatan Bobby Boss adalah sebuah simfoni biokimia dan rekayasa teknik, di mana limbah pertanian yang berlimpah, jerami padi, diangkat martabatnya menjadi sumber energi terbarukan berdensitas tinggi. Inti dari proses ini adalah mengatasi benteng pertahanan alami tanaman, yaitu matriks lignoselulosa yang kompleks. Pertama, dekonstruksi matriks memecah hambatan alamiah. Langkah awal yang krusial adalah pre-treatment, sebuah proses delignifikasi yang cerdas. Di sini, jerami padi yang kokoh tersusun dari polimer selulosa, hemiselulosa, dan lignin yang saling mengunci dimasukkan ke dalam kondisi termokimia ekstrim. Melalui perlakuan dengan asam encer atau uap bertekanan tinggi, steam explosion, ikatan kovalen yang menghubungkan lignin dihancurkan. Lignin sebagai polimer aromatik yang resisten dipisahkan membuka akses pada serat selulosa dan hemiselulosa yang terkunci di dalamnya. Namun fase ini juga menuntut kecermatan teknis. Kondisi keras yang diperlukan seringkali menciptakan produk sampingan yang menghambat. Senyawa furfural dan HMF atau 5-hidroksimetil furfural. Oleh karena itu, sebuah tahap detoksifikasi wajib dilakukan. Membersihkan cairan gula dari inhibitor ini, memastikan lingkungan yang steril dan kondusif bagi kehidupan mikroba selanjutnya. Kedua, simfoni biokimia, hidrolisis dan fermentasi. Setelah matriks terbuka, tahap hidrolisis enzimatik mengambil peran. Ini adalah presisi biokatalisis. Kompleks enzim selulase, proses ini dioptimalkan melalui integrasi cerdas dalam teknik simultaneous saccharification and fermentation. Dalam satu bejana yang terintegrasi, glukosa yang baru dilepaskan segera dijama oleh mikroorganisme yang direkayasa seperti strain Saccharomyces cerevisiae yang dimodifikasi. Mikroba ini tidak hanya mengkonversi gula C dalam fermentasi anaerobik yang terkontrol. Ketiga, pemurnian dan peningkatan mutu atau fuel grade purity. Langkah terakhir adalah pemurnian yang merupakan kunci untuk mencapai standar bahan bakar komersial. Cairan hasil fermentasi dengan konsentrasi etanol rendah diolah melalui distilasi multiple effect untuk mencapai batas azeotropik. Untuk mencapai tingkat kemurnian anhidrat yang diperlukan sebagai bahan bakar, digunakan teknik hemat energi seperti adsorpsi saringan molekuler atau molecular sieve. Zeolit yang berpori secara selektif menjebak molekul air, sementara molekul etanol yang lebih besar lolos, menghasilkan produk akhir bioetanol murni. Etanol murni ini kemudian diformulasikan menjadi Bobby Boss dengan aditif fungsional, memanfaatkan bilangan oktan atau RON alaminya yang tinggi, sehingga menjanjikan kinerja mesin yang superior sekaligus profil lingkungan yang berkelanjutan. Hasil akhir, jerami padi melalui serangkaian transformasi kimia, biokimia, dan teknik telah menjelma menjadi energi bersih, menutup siklus pertanian dengan solusi energi yang mandiri dan berdaulat.